Sehingga pasti ada perubahan roadmap. Di akhir pembicaraan Shin Tae-yong dengan saya, beliau tetap akan komit untuk melatih timnas kita, baik 19, 23 maupun senior. Karena awalnya demikian ya. Nah, artinya beliau akan terus melatih. Kita bicara secara kekeluargaan, beliau komitmen akan membangun sepak bola Indonesia dengan federasi, dan beliau sampaikan beliau sayang kepada sepak bola Indonesia ya. Ya alhamdulillah mungkin sama-sama kita satu Asia ya, sehingga nanti pada waktunya antara bulan Juli awal dia akan kembali ke Indonesia. Sampaikan salam hormat dari Shin Tae-yong kepada pencinta sepak bola seluruh Indonesia. Shin Tae-yong resmi dipanggil kembali menangani timnas Indonesia. Harapan baru menuju prestasi lebih tinggi. Kabar gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang telah menorehkan banyak pencapaian bersama timnas Indonesia, resmi kembali dipanggil untuk menangani tim nasional. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh PSSI pada konferensi pers yang digelar di Jakarta, dan langsung disambut antusias oleh para pecinta sepak bola tanah air. Kembalinya Shin Tae-yong bukan sekadar pergantian pelatih, tetapi simbol dari komitmen PSSI untuk melanjutkan proyek jangka panjang yang telah dibangun sejak 2019. Pelatih berusia 53 tahun ini sebelumnya sempat dikaitkan dengan sejumlah klub dan tim nasional lain setelah kontraknya habis, namun akhirnya memilih untuk kembali memimpin Garuda. Alasan PSSI memanggil kembali Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI menyampaikan bahwa keputusan untuk memanggil kembali Shin Tae-yong didasari oleh hasil evaluasi kinerja selama masa kepemimpinannya. Di bawah arahannya, timnas Indonesia mengalami perkembangan signifikan, baik secara permainan maupun prestasi. Timnas berhasil lolos ke final Piala AFF 2020, menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan yang paling membanggakan, mengantarkan timnas U23 tampil di Piala Asia U23 2024. Coach Shin punya rekam jejak yang baik dan telah membangun fondasi kuat bagi masa depan sepak bola kita. Banyak pemain muda berkembang pesat di bawah arahannya. Kami ingin kontinuitas, ujar Ketua Umum PSSI dalam pernyataan resminya. Komitmen baru Shin Tae-yong. Dalam konferensi pers yang sama, Shin Tae-yong mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Ia menyatakan bahwa dirinya siap melanjutkan proyek yang telah dimulai, dan berkomitmen penuh untuk membawa timnas Indonesia semakin berprestasi di level Asia dan bahkan dunia. Saya sangat senang bisa kembali bekerja dengan para pemain muda berbakat Indonesia. Kami belum selesai. Saya ingin membawa timnas ini lolos ke Piala Asia secara reguler, dan bahkan mencoba melangkah ke Piala Dunia. Target itu bukan mimpi jika kita bekerja keras bersama, ujar Shin dalam nada optimistis. Dukungan pemain dan publik. Kabar kembalinya Shin Tae-yong disambut antusias oleh para pemain yang sebelumnya pernah diasuh olehnya. Beberapa pemain kunci seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Hernando Ari menyatakan kegembiraan mereka di media sosial. Mereka menyebut pelatih asal Korea itu sebagai sosok yang membawa semangat, kedisiplinan, dan pembinaan teknik secara serius. Begitu pula di media sosial, tagar Welcome Baksi langsung menjadi trending. Ribuan fans menumpahkan rasa senangnya karena pelatih yang mereka nilai paling cocok dengan karakter sepak bola Indonesia kembali memimpin tim kesayangan mereka. Tantangan di depan mata. Kendati penuh semangat, Shin Tae-yong tidak memiliki waktu santai. Dalam beberapa bulan ke depan, ia harus segera mempersiapkan tim untuk agenda padat, lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala AFF, dan persiapan menuju SEA Games. Kalender FIFA juga akan digunakan untuk menggelar uji coba internasional yang krusial dalam meningkatkan peringkat FIFA Indonesia. Selain itu, Shin juga diharapkan terus membina sinergi antara timnas senior dan kelompok usia muda seperti U20 dan U23. Strategi jangka panjang seperti pemusatan latihan di luar negeri, pengiriman pemain muda ke liga luar negeri, dan pemanfaatan teknologi analisis data akan menjadi bagian dari rencana besar yang ingin ia jalankan. Evaluasi dan pelajaran dari masa lalu. Meski membawa banyak pencapaian, kepemimpinan Shin Tae-yong sebelumnya tidak selalu mulus. Kritik sempat datang karena rotasi pemain yang terlalu cepat, hasil imbang yang tidak diharapkan, dan minimnya trofi meskipun tampil menjanjikan. Namun, evaluasi tersebut kini dijadikan pelajaran oleh PSSI dan sang pelatih sendiri. Kami semua belajar dari masa lalu. Tidak semua bisa langsung sukses, tapi progres itu nyata. Sekarang saatnya untuk menyempurnakan apa yang telah kita mulai, ujar Shin. Harapan besar dari masyarakat. Kembalinya Shin Tae-yong telah membangkitkan harapan baru.
Publik menaruh ekspektasi besar bahwa pelatih ini mampu mengangkat kembali marwah sepak bola nasional. Banyak yang berharap bahwa keberlanjutan program dan kepercayaan jangka panjang akan berbuah manis, terutama karena regenerasi pemain Indonesia saat ini sedang dalam jalur yang baik. Beberapa analis menyebut bahwa keberadaan Shin membawa stabilitas dan identitas permainan yang lebih jelas untuk timnas. Karakternya yang tegas, sistematis, dan fokus pada kerja keras dinilai cocok dengan kebutuhan sepak bola modern. Langkah awal di periode kedua. Dalam waktu dekat, Shin Tae-yong akan memanggil skuad untuk pemusatan latihan, TC, jelang laga internasional FIFA Matchday. Fokus utama akan ditempatkan pada kebugaran pemain, evaluasi performa individu, dan integrasi pemain muda yang baru menembus tim senior. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga pemain lokal potensial dari Liga 1 akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan kapasitas mereka. Shin juga dirumorkan akan menambahkan beberapa anggota staf pelatih baru untuk menyegarkan tim pelatih dan memperkuat bidang analisis pertandingan. Penutup, masa depan yang lebih cerah. Kembalinya Shin Tae-yong ke timnas Indonesia adalah sinyal positif bagi masa depan sepak bola nasional. Dengan pengalaman, dedikasi, dan hubungan emosional yang telah terbangun dengan para pemain dan pendukung, ia diharapkan dapat melanjutkan misi yang tertunda, mengantarkan Indonesia ke pentas dunia. Tentu, perjalanan ini tidak akan mudah. Namun dengan fondasi yang kuat dan semangat kolektif dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, optimisme itu bukan sekadar angan-angan. Seperti yang sering dikatakan Shin, kita belum sampai, tapi kita sedang menuju ke sana. Shin Tae-yong resmi dipanggil kembali menangani timnas Indonesia. Harapan baru menuju prestasi lebih tinggi. Kabar gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang telah menorehkan banyak pencapaian bersama timnas Indonesia, resmi kembali dipanggil untuk menangani tim nasional. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh PSSI pada konferensi pers yang digelar di Jakarta, dan langsung disambut antusias oleh para pecinta sepak bola tanah air. Kembalinya Shin Tae-yong bukan sekadar pergantian pelatih, tetapi simbol dari komitmen PSSI untuk melanjutkan proyek jangka panjang yang telah dibangun sejak 2019. Pelatih berusia 53 tahun ini sebelumnya sempat dikaitkan dengan sejumlah klub dan tim nasional lain setelah kontraknya habis, namun akhirnya memilih untuk kembali memimpin Garuda. Alasan PSSI memanggil kembali Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI menyampaikan bahwa keputusan untuk memanggil kembali Shin Tae-yong didasari oleh hasil evaluasi kinerja selama masa kepemimpinannya. Di bawah arahannya, timnas Indonesia mengalami perkembangan signifikan, baik secara permainan maupun prestasi. Timnas berhasil lolos ke final Piala AFF 2020, menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan yang paling membanggakan, mengantarkan timnas U23 tampil di Piala Asia U23 2024. Coach Shin punya rekam jejak